Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya membuat bolu kukus tiramisu keju. Ini rasanya super enak banget, lembut, bikinnya juga super gampang. Cocok banget ya dijadiin ide jualan di rumah. Yuk, mau tahu caranya? Apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Yang pertama, kita siapkan wadah yang agak besar. Masukkan 3 butir telur. Untuk telur yang saya pakai ukuran sedang ya. Pastikan telurnya masih fresh seperti ini. 150 gram gula pasir, setengah sendok teh SP, saya pakai merek kupu-kupu ya. Kemudian mixer adonannya dengan kecepatan paling tinggi hingga adonannya mengembang, gulanya larut, putih, kental, dan berjejak ya. Setelah kurang lebih 5 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, kelihatan ya adonannya ini sudah mengembang, putih, kental, dan berjejak. Mixernya saya matikan. Selanjutnya masukkan 150 gram tepung terigu, saya pakai merek segitiga biru, setengah sendok teh baking powder, 75 ml minyak goreng, saya pakai merek Sanko, 75 ml susu cair. Selanjutnya untuk mencampur semua bahannya ini saya mixer dengan kecepatan paling rendah, asal nyampur aja ya. Nah, setelah tercampur seperti ini, mixernya saya matikan. Selanjutnya saya aduk lagi menggunakan spatula supaya bagian pinggir adonannya rapi dan tercampur rata. Aduknya aduk balik atau aduk lipat, pastikan semua adonannya ini benar-benar tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Tekstur adonannya memang kental ya, seperti ini. Selanjutnya adonan ini saya bagi menjadi 2 bagian sama rata ya. Nah, di tahap ini biar hasilnya sama, teman-teman boleh timbang ya adonannya biar sama rata. Oke, adonannya sudah saya bagi 2 ya, sama rata. Selanjutnya satu adonan saya masukkan 20 gram coklat bubuk, saya pakai merek Van Houten. Kemudian saya aduk hingga coklat bubuk dan adonannya tercampur rata ya. Nah, ini adonan coklatnya sudah tercampur rata. Adonan selanjutnya saya masukkan 1 saset kopi instan cappuccino yang beratnya 25 gram ya. Kemudian saya aduk hingga kopi dan adonannya benar-benar tercampur rata. Nah, jika semua adonannya sudah tercampur rata, kemudian kita sisihkan dulu ya. Tahap selanjutnya kita bikin adonan lapis kejunya. Di sini saya sudah siapkan keju pro cheese yang 170 gram ya. Kemudian kita masukkan ke dalam wadahnya. Lanjut masukkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian kocok keju dan gula dengan kecepatan paling tinggi hingga gulanya larut dan kejunya halus lembut ya. Setelah kurang lebih 2 menit saya mixer dengan kecepatan paling tinggi. Nah, kelihatan gulanya ini sudah larut dan kejunya sudah halus ya, seperti ini. Mixernya saya matikan. Selanjutnya masukkan 1 butir telur ukuran sedang, 1 sendok makan perasan jeruk nipis atau lemon ya, 1 sendok makan air biasa suhu ruang. Kemudian untuk mencampur telurnya saya mixer lagi dengan kecepatan sedang ya hingga tercampur rata aja. Nah, ini sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan atau 10 gram tepung terigu. Kemudian saya aduk lagi menggunakan mixer sebentar saja ya. Nah, kelihatan ya semua adonannya sudah tercampur rata.
Tekstur adonannya halus, lembut, hasilnya tuh seperti ini ya. Oke, semua adonannya sudah siap dikukus ya. Yang pertama kita kukus adonan coklat, kemudian kopi, terakhir keju ya. Selanjutnya siapkan loyang. Loyangnya ini nggak saya oles dengan apapun, cuma saya olesin aja dengan kertas roti. Oke, yang pertama kita masukkan adonan coklat ke dalam loyang. Ini kita aduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap. Nah, jika semua adonan coklatnya dimasukkan ke dalam loyang, kemudian kita ratakan menggunakan spatula ya hingga ke pinggir loyang. Jika adonannya sudah diratakan seperti ini, hentakkan loyang beberapa kali supaya udara yang terperangkap di dalamnya keluar. Selanjutnya adonan coklat siap dikukus ya. Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusannya dialasi dengan serbet bersih supaya uap air nggak menetes ke dalam adonan. Selanjutnya masukkan adonan coklat ke dalam kukusan. Kemudian kukus adonan coklat selama 10 menit. Untuk apinya saya gunakan api sedang, jangan terlalu besar ya, kira-kira seperti ini. Setelah 10 menit saya kukus lapis coklatnya. Nah, kelihatan ya, lapis coklatnya sudah mengeras atau sudah set. Kemudian kita timpa dengan adonan kopi. Ini kita tuang semua adonan kopi ke dalam loyang. Nah, selanjutnya jika udah dimasukkan semua adonan kopinya, kita ratakan menggunakan spatula hingga ke pinggir loyang. Kemudian untuk adonan kopinya kita kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit saya kukus adonan kopinya. Nah, kelihatan ya, adonan kopinya sudah set atau sudah mengeras. Terakhir saya masukkan adonan lapis keju. Ini kita masukkan semua ke dalam loyang. Nah, jika udah seperti ini, kemudian kita ratakan menggunakan spatula hingga ke pinggir loyangnya ya. Nah, untuk adonan terakhirnya ini saya kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit saya kukus. Nah, di sini saya coba tes tusuk lidi. Nah, jika adonannya nggak menempel di tusuk lidi, ini tandanya bolu kukus tiramisu kejunya sudah matang ya. Selanjutnya angkat dan keluarkan dari kukusan. Setelah bolu tiramisu keju keluar dari kukusan, selagi panas, langsung saja bagian pinggirnya kita sisir-sisir dengan spatula atau dengan pisau ya, supaya kue bolu kukusnya mudah dikeluarkan karena tadi loyangnya tidak kita oles dengan apapun ya. Nah, sekarang langsung saja loyangnya kita balik. Kemudian angkat loyang dan lepaskan kertas rotinya ya. Selanjutnya biarkan bolunya di suhu ruang hingga dingin ya. Setelah bolu tiramisu kejunya dingin, sekarang kita potong menjadi 2 bagian. Di sini untuk pisaunya saya gunakan produk dari Stand Cookware. Pisaunya ini super duper bagus banget, tajam, ringan, tidak lengket, pokoknya mantap banget deh. Nah, setelah bolu tiramisu kejunya dipotong, kemudian kita sisihkan dulu ya. Tahap selanjutnya, siapkan air yang mendidih secukupnya saja. Kemudian lelekan 50 gram coklat batang yang sudah saya potong-potong, 25 ml susu cair coklat atau boleh juga diganti dengan susu cair yang putih ya. Kemudian sambil saya aduk hingga semua coklatnya ini leleh. Di sini untuk apinya saya gunakan api sedang aja. Nah, kelihatan coklatnya sudah leleh semua ya. Kemudian apinya saya matikan. Selanjutnya angkat dan biarkan di suhu ruang hingga coklatnya dingin baru bisa digunakan ya. Nah, ini coklatnya sudah dingin ya. Kemudian kita oles di atas bolu yang sudah kita potong 2 tadi. Ini kita ratakan di atas permukaan bolu kukus tiramisu kejunya hingga rata ya. Nah, di tahap ini selain menggunakan coklat yang dilelehkan, teman-teman boleh ganti dengan selai stroberi, buttercream, pokoknya sesuai selera aja ya. Nah, setelah diratakan seperti ini, kemudian kita tumpuk dengan
potongan bolu selanjutnya agak sedikit ditekan ya supaya menempel. Jika bolunya sudah ditumpuk dua seperti ini, kemudian bagian atasnya juga saya oles dengan coklat yang saya lelehkan tadi hingga rata ya di atas permukaan bolunya. Nah, di sini buat teman-teman yang baru bergabung atau baru ketemu di channel YouTube Dapur Desi, mohon banget bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, kelihatan coklatnya sudah saya ratakan. Selanjutnya kita simpan dulu bolu kukus tiramisu kejunya di kulkas supaya coklatnya ini lebih set atau lebih menempel ya, selama kurang lebih 30 menit. Setelah kurang lebih 30 menit saya simpan di kulkas, hasilnya seperti ini ya. Sekarang kita potong bolu kukus tiramisu kejunya. Di sini untuk pisaunya saya gunakan dari stand cookware ya, pisaunya bagus banget. Nah, kelihatannya teman-teman hasil lapis demi lapisnya cakep banget. Oke, setelah dipotong selanjutnya siap disajikan ya. Alhamdulillah, sekarang saya mau cobain bolu kukusnya. Nah, saat saya potong seperti ini berasa lembut banget. Kelihatan ya teman-teman, lapis demi lapisnya cakep banget dan hasil bolunya ini teksturnya halus, lembut dan empuk banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya super enak banget, lembut, empuk, manisnya pas, berasa banget kejunya. Recommended deh buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.